Saat seseorang yang tidak pernah sakit pulang dari rumah sakit, lalu beberapa hari datang secara bergantian menyapanya ke rumah. Dia menceritakan betapa dia sangat lelah menerima tamu yang bergantian hadir. Lalu pengalaman keluarga yang kedua yang sudah sering masuk keluar rumah sakit. Saat pulang ke rumah, lalu beberapa perkumpulan hanya mengutus seseorang mengantar pengganti buah ke rumahnya. Lalu dia menolak yang datang sebab hanya memberi uang, padahal dia sangat butuh ditemani yang baru pulih dari sakitnya. Begitulah dua kejadian yang kadang-kadang kebutuhannya berbeda. Maka sangat perlu setiap orang memohon hikmat dari Tuhan dalam menentukan sikap saat menghadapi berbagai peristiwa. Selamat hari Minggu kelima setelah Trinitatis, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak kami yang terkasih. Mari kita bersuka cita dengar-dengaran akan firman Tuhan yang selalu menyegarkan kehidupan kita. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Perbuatan baik perlu kita dukung walau bukan seperti kemauan kita atau kebiasaan budaya. Maria ada duduk bersama Tuhan Yesus mendengarkan firman-Nya. Padahal kebiasaan perempuan menurut budaya tertentu adalah bekerja di dapur, mempersiapkan makanan minuman bagi sang tamu. Marta yang sudah demikian sibuk dan lelah mempersiapkan jamuan makan merasa risih akan ketenangan sang adik. Lalu dia menegur Yesus supaya mengingatkan Maria untuk ikut berperan melayani jamuan makan mereka. Tetapi Tuhan Yesus menyetujui pilihan Maria yang memilih bagian yang terbaik, yang terutama dari yang utama menjadi bagiannya. Sedang Marta menyusahkan diri dengan banyak perkara. Marta melakukan yang sangat baik terhadap tamu dalam budaya Semit, namun gagal memahami perilaku mana yang lebih menyenangkan hati Tuhan Yesus dalam menyambutnya. Saat ini kita bukanlah menimbang dan memutuskan siapa yang salah atau benar. Tetapi di saat kita memilih sesuatu untuk dilakoni, jangan sampai terganggu dengan orang lain yang tidak ada hadir sebagaimana yang kita lakukan. Tetap fokus dengan pilihan kita, sehingga kekuatan kita boleh maksimal dalam bekerja. Hal kedua, tetap menjalin komunikasi, sehingga dapat memahami dengan kacamata baru akan karakter atau sikap hidup yang belum kita mengerti. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Hal yang indah dan menyenangkan adalah saat haus ada yang memberi minum, saat lapar ada menawarkan makan. Demikianlah rombongan Tuhan Yesus dalam perjalanan tiba di suatu kampung. Di situ ada rumah yang terbuka menerima mereka. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan-perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Kedua perempuan ini nampak begitu selaras
satu menemani tamu, dengar-dengaran akan berbagai pengajaran, yang satu sibuk melayani dengan berbagai suguhan yang baru tiba dari perjalanan. Lalu tiba-tiba bincang-bincang terhenti, sebab di si sulung mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Lalu semua yang hadir, ada yang menyetujui hal itu, namun ada juga kurang sependapat dengan Marta. Lalu mereka semua menunggu jawaban Tuhan Yesus. Lalu dengan tersenyum Tuhan Yesus berkata, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan berbagai banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Kuasa perkataan itu menenangkan hati semua orang. Dan Marta memahami masih ada yang terbaik dari kebaikan yang dia lakukan. Ternyata perempuan tidak harus hanya bekerja di wilayah domestik. Dia juga boleh ikut menerima pengajaran, perbincangan yang lebih luas. Di tengah berbagai kesibukan, kita setiap orang untuk memperoleh yang utama. Jangan sampai melupakan yang terutama, yakni dengar-dengaran akan firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, lalu semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu saat ini. Kami sungguh-sungguh mengerti bahwa ada sesuatu yang terpenting dalam kehidupan kami. Jangan sampai melupakan firman Tuhan. Jangan sampai kami melupakan Tuhan di dalam diri kami. Biarlah kami memilih yang terbaik di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berjalan, dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan mengikuti apa kehendak Tuhan. Sertai kami ya Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.